Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novirela Arindayanti dari MTS Rodotut Tolibin Kota Probolinggo. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 mata pelajaran IPA tahun 2022 di Universitas Negeri Makassar. Berikut ini merupakan penyusunan LK 3.1 saya, yaitu menyusun best practice dari PPL yang sudah saya lakukan. Untuk penyusunan LK 3.1 yaitu menyusun best practice, di situ adalah menyusun cerita praktik baik atau best practice menggunakan metode STAR, situasi, tantangan, aksi, refleksi, hasil, dan dampak, terkait pengalaman mengatasi permasalahan siswa dalam pembelajaran. Yang pertama, di sini ada yang harus kita isi adalah lokasi tempat kita melaksanakan PPL itu di mana. Jangan lupa kelasnya untuk ditulis. Kemudian lingkup pendidikan sesuai dengan tingkatannya. Kemudian tujuan yang ingin dicapai karena kita melaksanakan 4 kali pertemuan, yaitu aksi 1 2 kali pertemuan, aksi 2 2 kali pertemuan, maka tujuannya ada 4. Penulisnya saya sendiri, hari tanggal sesuaikan dengan PPL yang kita lakukan. Kemudian kita isi yang berikutnya adalah situasi, yaitu kondisi yang menjadi latar belakang masalah. Mengapa praktik ini penting untuk dibagikan, apa yang menjadi peran dan tanggung jawab Anda dalam praktik ini. Jadi untuk latar belakang masalah kita ceritakan secara runtut mulai dari penyusunan LK 1.1 kita, mengidentifikasi masalah di mana ada 9 kan, itu ada pedagogik, numerasi, literasi, dan sampai TIK. Berikutnya kita lanjutkan sampai tersusunnya LK 1.4 yaitu menentukan masalah yang harus kita selesaikan. Di sini masalah yang harus kita selesaikan ada 2. Yang pertama adalah motivasi belajar peserta didik kelas 8F yang masih rendah. Yang berikutnya adalah kemampuan HOT peserta didik masih rendah. Kemudian peran dan tanggung jawab saya dalam praktek ini adalah sebagai fasilitator dan katalisator dalam proses pembelajaran, di mana kita menyiapkan perangkat pembelajaran yang terdiri dari RPP, bahan ajar, media pembelajaran, KPD, evaluasi, dan melaksanakan pembelajaran sesuai dengan perangkat yang kita buat. Itu kita ceritakan semuanya. Berikutnya di sini kita harus isi tantangan. Apa saja yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan tersebut? Siapa yang terlibat? Itu kita tuliskan. Jadi mulai dari aksi 1 pembelajaran 1 tuliskan tantangannya apa. Sampai aksi 2 pembelajaran 2 itu tantangannya apa, kita tuliskan. Nah, berikutnya itu adalah langkah-langkah untuk menghadapi tantangan. Kalau tadi tantangan, kita sekarang langkah-langkahnya. Jadi solusinya apa untuk menghadapi tantangan itu? Di sini kita tuliskan juga sesuai dengan tadi. Mulai dari aksi 1 pembelajaran 1 hingga aksi 2 pembelajaran 2. Kita tuliskan semuanya. Kemudian strategi yang kita gunakan dalam mencapai tujuan di sini adalah berdasarkan hasil studi literatur jurnal ilmiah dan buku digital, wawancara, dan konsultasi dengan dosen pembimbing, maka model pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik dan karakteristik materi KD 3.2 dan 4.2 adalah model pembelajaran inquiry terbimbing. Kenapa? Jadi kita tuliskan di sini alasannya. Yang pertama adalah model pembelajaran inquiry terbimbing memiliki kelebihan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa sesuai dengan masalah pertama. Yang B adalah model pembelajaran inquiry terbimbing merupakan salah satu model pembelajaran untuk meningkatkan HOTS. Nah, itu kita dari kajian literatur. Berikutnya kita juga tuliskan juga media apa yang kita gunakan. Di sini saya menggunakan media video, jadi saya tuliskan link videonya. Jadi video yang sudah saya buat tuh saya upload di YouTube, maka linknya kita masukkan, dan juga alat percobaan yang kita gunakan kita cantumkan fotonya supaya lebih jelas gitu. Jadi di sini foto-foto alat percobaannya pun saya masukkan dalam LK 3.1 supaya jelas. Karena ada 4 kali pembelajaran, maka foto alat percobaannya pun ada 4 kali pembelajaran. 4 kali. Nah, berikutnya proses pembelajaran inquiry terbimbing. Di situ kita tuliskan sintaks-sintaksnya, kita ceritakan dengan jelas. Bahkan di sini saya langsung cantumkan foto. Jadi foto mulai dari kependahuluan sampai penutup, dari aksi 1 pembelajaran 1 sampai aksi 2 pembelajaran 2. Di situ saya tuliskan semua. Karena dari situ itu sudah terlihat bagaimana kita melaksanakan pembelajaran. Sebenarnya kita juga harus menuliskan, menceritakan secara rinci proses demi proses pembelajaran yang sudah kita lakukan, termasuk pendahuluannya tuh siswa diberi apa,
hingga sampai penutupnya itu seperti apa kita ceritakan. Cuma di sini saya lebih memvisualisasikan apa yang sudah kita lakukan melalui foto. Jadi foto-fotonya di situ juga saya cantumkan langkah-langkah yang terjadi dalam foto itu. Jadi ada keterangannya secara jelas gitu. Kalau misalkan waktu syuting kita tidak sempat memoto, kita screenshot saja dari video. Jadi foto-foto ini sebenarnya berasal dari video rekaman pembelajaran yang sudah saya lakukan. Saya screenshot, kemudian saya edit, saya beri tulisan. Jadi seperti ini, ada tulisan penutup, kemudian kegiatan pendahuluannya itu seperti apa. Semuanya terekam dengan jelas. Bisa sebagai bukti bahwa kita benar-benar melakukan pembelajaran inquiry terbimbing yang sesuai sintaks tadi. Yang pertama adalah mengamati, yaitu dari melihat video. Kemudian yang kedua adalah membuat hipotesis, kemudian merancang percobaan, kemudian melakukan percobaan, kemudian analisis data dan laporan hasil percobaan. Kemudian di sini juga kita ketuliskan yang terlibat dalam kegiatan PPL itu siapa saja, kita tuliskan, termasuk kepala madrasah, peserta didik, guru atau kita sendiri, dosen dan guru pamong, kemudian rekan teman sejawat yang sudah membantu kita dalam terlaksanakan PPL. Seperti saya tuliskan di situ adalah kamerawan yang sekaligus sebagai observer kegiatan, dan juga teman yang meminjamkan alat percobaan. Kemudian sumber daya atau materi yang diperlukan untuk melaksanakan strategi kita tulis sebenarnya. Jadi kalau misalkan kita membuat media pembelajaran, kita tulis bahannya itu habis berapa, itu kita tulis secara rinci. Itu tidak apa-apa di LK 3.1. Kemudian yang terakhir, langkah kita adalah merefleksi hasil dan dampak. Bagaimana dampak dari aksi dan langkah-langkah yang sudah kita lakukan? Apakah hasilnya efektif atau tidak efektif? Nah, itu kita tuliskan di sini. Nah, jadi kita cantumkan hasil dari analisis hasil belajar. Kalau yang pertama tadi, saya tujuannya untuk meningkatkan motivasi belajar. Maka di sini saya cantumkan grafik atau diagram batang peningkatan motivasi belajar peserta didik pada aksi 1 dan aksi 2, perbandingannya bagaimana, kemudian analisis hasil pembelajarannya juga kita cantumkan juga. Jadi ketuntasan hasil belajarannya juga kita cantumkan mulai dari aksi 1 hingga aksi 2. Kalau aksi 2 di sini lebih lengkap karena dia untuk meningkatkan kemampuan HOTS. Maka di sini mula-mula saya cantumkan hasil analisis nilai post-test, saya masukkan semua tabelnya mulai pembelajaran 1 sampai pembelajaran 2, kemudian saya bandingkan itu diagram batangnya saya cantumkan juga. Saya bandingkan antara pembelajaran 1 sama pembelajaran 2. Itu lebih meningkat yang mana. Pokoknya kita ceritakan di sini. Nah, untuk ini adalah juga perbandingannya. Jadi kita prosentasenya ditulis semua secara lengkap. Kemudian yang terakhir adalah kita bandingkan dari pembelajaran 1 pembelajaran 4. Itu hasil belajarnya bagaimana. Sehingga kita bisa menyimpulkan mana best practice kita dari 4 pembelajaran itu. Dan saya di sini menemukan bahwa best practice saya pada PPL adalah terjadi pada aksi 2 pembelajaran 1 ketika saya membahas materi tentang gaya, di mana di situ ketuntasan klasikalnya yaitu 86,9%. Sudah memenuhi ketuntasan belajar maksimal. Kemudian di sini juga kita tulis apa yang menyebabkan kita berhasil dalam pembelajaran, kita tulis yang mendukung, seperti misalkan kita sudah mempersiapkan sebelumnya dan lain sebagainya. Dan kita juga harus menulis juga keberhasilan dari strategi yang kita lakukan itu penyebabnya apa. Nah, kita tulis itu. Seperti saya itu pada aksi 1 pembelajaran 1, peserta didik belum terbiasa dengan pembelajaran inovatif. Nah, itu kita tulis. Kemudian kita tulis lagi apa pembelajaran dari keseluruhan proses tersebut. Jadi kita simpulkan. Dari pembelajaran inovatif itu, model pembelajaran inquiry terbimbing adalah salah satu model pembelajaran inovatif yang dapat meningkatkan motivasi dan kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan soal HOTS. Adanya percobaan dan media pembelajarannya lebih inovatif atau video dapat menarik perhatian peserta didik sehingga peserta didik lebih semangat dalam pembelajaran. Kemudian keberhasilan pembelajaran didukung oleh kesiapan guru
sebelum proses pembelajaran dilakukan. Yang berikutnya adalah sebagai seorang guru harus selalu berinovasi dalam pembelajaran. Demikian penjabaran LK 3.1 yang sudah saya buat. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.